Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Oke. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah membahas tentang mad, ya, ada mad dari sukun, mad layyin, kemudian tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca mad, ya. Terus kemudian sekarang kita masuk pada kaidah ya yang di buku Tajwid Musawwar ini, yang paling kuat di antara dua sebab. Oke, silahkan. Kaidah yang paling kuat di antara dua sebab. Perbandingan di antara jenis-jenis mad far'i. Mad lazim adalah mad yang panjang bacaannya disepakati para qari. Mereka juga menyepakati ukurannya. Inilah mad lazim secara terminologi. Mad wajib adalah mad yang panjang bacaannya disepakati para qari. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait ukuran, yaitu mad muttasil. Mad jaiz adalah mad yang panjang dan pendeknya diperdebatkan para qari. Mereka juga berbeda pendapat terkait ukurannya, yaitu mad munfasil, mad sila kubra, mad arid lis sukun, dan mad layyin. Mad yang paling kuat. Berdasarkan penjelasan di atas, para imam ahli qiraah menyusun mad yang paling kuat hingga yang paling lemah sebagai berikut. A. Mad lazim. Inilah mad yang paling kuat karena panjang bacaan dan ukurannya disepakati. 2. Mad mutasil. Bukannya tadi Mad wajib mutasil berarti ya. Kekuatan mad ini berada di bawah mad lazim karena panjang bacaannya disepakati, sementara ukurannya tidak disepakati. Mad arid. Kekuatan mad ini berada di bawah mad mutasil karena dipanjangkan sesuai mad lazim secara keseluruhan atau sebagian. D. Mad munfasil. Munfasil. 4. Kekuatan mad ini berada di bawah mad arid karena dipanjangkan sesuai mad mutasil secara keseluruhan atau sebagian. E. Badal. Inilah mad yang paling lemah karena merupakan salah satu kondisi mad tabi'i. Jadi ini susunan dari yang paling kuat, yang paling panjang sampai paling lemah. Kayak gitu. Yang pertama mad lazim, terus kemudian mad mutasil, yaitu mad wajib mutasil, kemudian mad arid li sukun, terus kemudian bawahnya mad jaiz munfasil, terus terakhir mad badal. Lazim, mutasil, arid, munfasil, mad badal. Begitu, ada 5 ini. Ya. Oke, terus selanjutnya kaidah yang paling kuat di antara dua sebab. Apabila ada lebih dari satu sebab menyatu pada satu huruf mad, sebab yang paling kuat digunakan sementara sebab yang paling lemah diabaikan. Apabila kedua sebab sama-sama kuat, keduanya digunakan secara bersamaan. Al-Allamah Al-Mughri Ibrahim Ali Syahata Syattah As-Samanudi rahimahullah, wafat 1429 Hijriah, mengubah syair.
Mad yang paling kuat adalah lazim, selanjutnya mustahil, mutasil, selanjutnya arid, selanjutnya munfasil, selanjutnya badal. Ketika ada dua sebab mad, sebab yang paling kuat diantaranya dipisah. Catatan satu. Terus, bagi yang memanjangkan mad arid lis sukun seukuran dua harakat, ia tidak menganggap sukun dia tidak menganggap sukun arid. B. Bagi yang memanjangkan mad arid lis sukun seukuran 4 harakat, ia menganggap sukun arid sebagian. C. Bagi yang memanjangkan mad arid lis sukun seukuran 6 harakat, ia menganggap sukun arid secara keseluruhan dan menganggapnya mad lazim. Catatan 2. Bagi yang memanjangkan mad munfasil seukuran 2 harakat, ia tidak menganggap adanya hamzah pada kata berikutnya. B. Bagi yang memanjangkan mad munfasil seukuran lebih pendek dari mad mutasil, ia menganggap adanya hamzah pada kata-kata berikutnya secara sebagian. C. Bagi yang memanjangkan mad munfasil seukuran mad mutasil, ia menganggap adanya hamzah pada kata berikut secara keseluruhan. Oke, jadi ini perihal mad arid li sukun serta mad jaiz munfasil. Jadi kalau ada dua sebab nih, ya. Nah, itu catatan pertama tentang mad arid sukun. Kalau dibacanya 2 berarti dia tidak menganggap adanya sukun arid. Sukun arid itu sukun yang memang karena waqaf. Nah, terus kalau yang 4 mad arid sukun 4 berarti menganggapnya ada tapi dia sebagian saja. Kalau yang 6 berarti anggap ada mad arid, ada sukun arid. Terus kalau yang catatan 2 tentang mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini kalau di jalur periwayatan yang lain selain Syatibiyah, ya itu bisa dibaca 2 mad jaiz. Jadi kalau dibaca 2 berarti tidak menganggap adanya hamzah. Tapi harus diperhatikan seperti biasa bahwasanya kalau mad jaiz ini berbeda dengan mad wajib, maka betul-betul harus bedakan mad jaiz dengan mad wajib. Terkadang orang melakukan kesalahan itu ketika dia mad jaiz dibaca 2 tapi ternyata mad wajibnya ikut dibaca 2. Ini nggak boleh. Oh, harus seragam. Ya, jadi mad wajib itu harus panjang. Terkadang orang belum bisa membedakan antara mad jaiz atau mad wajib gitu. Ya, jadi harusnya mad wajib dibaca 4 atau 5, dibacanya 2. Karena sebelumnya mad jaiz bacanya 2. Jadi nggak boleh sampai salah. Harus betul-betul bisa membedakan mana mad jaiz, mana mad wajib. Kayak gitu. Kalau mad jaiz itu yang munfasil, kalau mad wajib itu yang muttasil. Oke. Terus selanjutnya, ketika mad lazim dan mad badal bertemu. Ketika mad lazim dan mad badal bertemu pada satu huruf, mad lazim digunakan sementara mad badal diabaikan sesuai kaidah yang paling kuat di antara 2 sebab. Contoh, al-zakarain al-zakaraini. Nah, jadi ada mad badal. Mana mad badal? Mad badal ini yang mana mad badal itu? Kan dia ini yang paling lemah ya. Karain. Nggak tahu. Tebak aja karain. Badal kalau misal nggak ada muadzin, Pengganti. nah pengganti. Mad badal itu hamzah. Pokoknya hamzah kalau panjang a i u itu namanya mad badal. Nah, ini ada hamzah tapi terus kemudian setelahnya ada sukun, bertemu dengan sukun. Nah, maka hamzah mad badalnya kalah.
Ya, jadi yang digunakan adalah mad lazim. Mad lazim. Jadi ada mad badal dan mad lazim, maka yang lebih dominan mad lazim. Az-zakaraini atau al-ana. Ini berarti ini A sama bendera ini. Ya. Bendera ini mad lazim. Ya, bendera itu buat menandakan itu lazim atau panjangnya lebih dari 2. Az-zakarain. Az-zakarain. Ada ini dulu. Az-zakarain. Kayak waladhdallin ya. Ya, sama. Az-zakarain. Zal itu ada sifatnya fahasahu syafun sakat, ini jahar za, terus kemudian ini rokhwa za az-za az-zakarain. Nah, ada ngalirnya az-zakarain az-zakarain. Oke. Al-ana. Al-ana. Terus Allahu. Amin. Oke. Ya itu kalau ada mad lazim dengan mad badal. Selanjutnya Ketika mad muttasil dan mad badal bertemu. Ketika mad muttasil dan mad badal bertemu pada satu huruf, mad muttasil digunakan sementara mad badal diabaikan sesuai kaidah yang paling kuat di antara dua sebab. Kalah mulu ini badal ini pasti. Iya, kalah. Kalah mulu. Ria'an nas. Ini mad mustasil ini. Ya? Di sini. Mana yang mana yo? Ini Salah. hamzah wasal ini. Salah. Ini. Ri'a. Oh. Ri'a ini mad badalnya A ketemu hamzah. Ria'an nas itu. Ria'an nas. Ketika mad munfasil dan mad badal Ya, kalah lagi nih kayaknya. kalah mulu ini. Coba lihat dulu. Ketika mad munfasil dan mad badal bertemu pada satu huruf, sebab yang paling kuat yang digunakan, sementara sebab yang paling lemah diabaikan. Ketika dua sebab sama-sama kuat, kedua digunakan sekaligus. Contoh, digunakan dia. Waja'u abahum. Waja'u. Ini nggak dibaca. Ini tergantung, Mbak. Waja'u abahum. Nah, ini tergantung tempo kita. Ya, kalau misal kita bacanya cepat, berarti mad munfasilnya dibaca 2, berarti sama dengan mad badal, setara. Ya, dan kalau kita bacanya temponya lambat, maka mad munfasil jaiz munfasilnya ini panjang. Jadi mad badalnya kalah. Oke. Ya, itu ini bisa setara, bisa menang nih mad jaiz nih. Oh gitu. Waja'u abahum. Nah, Itu kalah. Antum masih pelan kan, berarti bacanya kalau pelan berarti mad badalnya kalah. Jaiznya ikut panjang. Wajah ini mad wajib ya. Waja'u abahum. Waja'u abahum. Oke, kalau tadwir lebih ini Waja'u. Nah, janya tetap 5. Waja'u abahum. Waja'u abahum. Jadi sama dia sama ini, Mbak. Enggak. Kalau masih ini. Jadi ini paling panjang, ini Tengah. ini 2 harokat. Jadi berapa? 4? 3. Ya, yang mana? 4. Ini 5.
Waja'u abahum. Oke, mantap. Iya. Itu kalau sedang. Kalau tadi kalau cepat. Waja'u abahum. Waja'u abahum. Ya. U-nya baca 2. Waja'u abahum. Nah. U-nya baca 2. Waja'u abahum. Gitu. Bisa? Bisa. Insyaallah. Nanti lama-lama bisa baca Quran dengan cepat juga kayaknya. Jangan. Sengaja gitu. Oh iya. Tapi kan kemarin katanya gua hadir ya. Oke. Itu tampilnya, lihat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Mad mutasil ketika sendiri 2 harakat. Mad badal ketika sendiri 2 harakat. Ketika bertemu 2 harakat. Mad yang alasan mad yang memiliki 2 sebab. Cara bacanya gimana itu? Ini mad wajib munfasil, mad jaiz munfasil. Ketika sendiri ketika 2 sendirian harakat. bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 5. Oh, bacanya ke sini. Pilihan, Oh. ya itu pilihan. Mad badal ketika sendiri Mad badal ketika sendirian bisa 2 2 harokat, bisa 2 harokat, ya bisa 2 harokat, 2 harokat. taruh aja 2 harakat semua kali. Iya. Ya kan? Terus apa? Nah, ketika bertemu, ketika bertemu maka mad badal kan kalah. Ya. Jadi bisa ngikutnya berarti bukan mad badal tapi mad jaiz munfasil. Berarti ngikutnya yang sini. Set. Nah, mad badalnya kalah. Jadi bisa 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Gitu. Tinggal tergantung ini temponya nih. Dianggap munfasil kan? Ini apa? Dianggap yang memiliki 2 sebab. Berarti ini disamakan. Nah, ini yang tadi kita baca dengan hadir dengan tempo yang cepat. Nah, kalau ini tempo sedang, tempo Dianggap munfasil. Iya, jadi kalau sedang dan pelan ya dianggap munfasil, badalnya kalah. Tapi kalau yang cepat berarti dianggap 2 sebab. Ada 2 sebab yang saling berhubungan. Oke. Sip. Mungkin mainan pintu kali ya. Pintunya buka tutup. Yo. Ketika mad muttasil dan mad arid lis sukun bertemu. Ketika mad muttasil dan mad arid lis sukun bertemu pada satu huruf mad. Sebab yang paling kuatlah yang digunakan. Sementara sebab yang paling lemah diabaikan. Ketika kedua sebab sama-sama kuat, keduanya digunakan sekaligus. Contoh, asu. Itu ketika di akhir. Asu. As-sama. Oke. Al-musi. Ya. Itu ada hamzah kan itu ya? Ada hamzah. Nah, itu harus perhatikan juga tuh di situ. Nah, itu lihat tabelnya. Mad musali ketika sendiri 4-4-4. Mad arid ketika sendirian 2-4-6 harakat. Ya. Ketika bertemu 4-4-6 harakat. Nah, Alasan sukun diabaikan. Mad yang memiliki dua sebab. Harakat huruf terakhir dianggap sebagai sukun. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal kita bacanya pelan nih, ketika ada mad muttasil, mad wajib muttasil dengan mad arid bersamaan, biasanya di akhir tuh. Di akhir ayat ya, atau di waqaf. Itu baru bisa bersamaan. Karena mad arid sukun itu kan adanya di akhir atau di waqaf. Kayak gitu, nggak mungkin di tengah. Kayak gitu. Jadi itu di akhir. Jadi ketika ada itu pertemuan, oh ini mad arid sukun sekaligus juga ada mad wajib muttasil. Nah, maka ketika pelan bacanya dimaksimalkan di 6. Kalau sedang bisa di 4. Nah, kalau misal hadar di 4. Kenapa? Wajib
mutasil. Nah, bukan mad jaiz ya. Kalau mad jaiz tadi ketika hadir 2 kan bisa. Tapi kalau ketika mad wajib mutasil ketika hadir nggak boleh 2, harus 4 ya, minimal 4. Seperti itu. Terus selanjutnya itu apa? Tabel Mad mutasil ya. Mad mutasil ketika sendirian 555 harakat. Mad arid ketika sendirian 246 harakat. Ketika bertemu 556 harakat. Alasan sukun diabaikan. Sukun diabaikan dianggap sebagai sukun. Oke, jadi kalau mad wajib mutasil itu kan 4 atau 5 ya. Kalau yang pertama 4, diambil yang paling pendeknya, mad wajib mutasil 4. Nah, terus kalau yang kedua yang mad wajib mutasilnya 5, yang ketika baca 5 berarti dianggap 5 gitu. Jadi 4 atau 5 harokat kalau mad wajib mutasil ya. Nah, dan ini panjangnya harus disamakan ya. Makanya kalau misal paling simple, paling aman, kita nyari aman misal ya. Nah, itu dipanjangkan saja. Panjangkan 5 harokat atau 6 harokat. Kalau bergabung dibaca 6 harokat saja. Kita bacanya makanya pelan. Nah, gitu. Itu biar simple. Selanjutnya ini yang ketika 6 nih. Ini di riwayat yang lain bisa dibaca 6, apalagi ketika bertemu dengan arid sukun. Silakan. Mad mutasil ketika sendirian 6 harakat 6 harakat 6 harakat. Mad arid ketika sendirian 246 harakat. Ketika bertemu 6 harakat 6 harakat. Alasan sukun diabaikan. Sukun diabaikan mad yang memiliki 2 sebab. Oke. Ini ya. Mad mutasil badal arid sukun. Bertemu ria. Kalau misal di waqaf. Ria. Tapi ini nggak bisa sebenarnya. Ini kalau secara ini ya, kalau secara kaidah kayak gini ya, kalau misal di waqaf. Tapi kalau secara di Al-Qur'an itu nggak bisa. Ri'a an-nas itu jadi satu kata. Jadi nggak mungkin dipisah. Kalau dipisah kayak gini artinya udah beda. Nah, itu kalau orang nggak tak, misalnya kita belajar tajwid saja nih, nggak paham kaidah bahasa Arab nih. Oh iya, oke. Di sini wakafnya di situ. Kita praktek ri'a. Boleh nggak? Boleh. Padahal kalau secara ini nggak boleh. Nah, ini apa-apanya? Ri'an nas ini apa? Ri'a nas itu manusia. Dilihat manusia. Ri'a anas itu kayak misalnya ini apa namanya? Melihat. Apa namanya? Pamer. Oh, ini Pengen dilihat. flexing. Kayak gitu. Ya annasi wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, ini biasanya ciri orang munafik kayak gitu. Terus selanjutnya Ketika mad mutasil udah ya? Ketika mad mutasil pada udah ya? yang ini berarti kan? Iya. Ketika mad arid lis sukun dan badal bertemu. Ketika mad arid lis sukun dan badal bertemu pada satu huruf mad, sebab yang paling kuatlah yang digunakan. Sementara sebab yang paling lemah diabaikan. Ketika kedua sebab sama-sama kuat, keduanya digunakan sekaligus. Contoh, sana'an, syana'an, Terus yura'un, khasi'in. ya. Oh, beda contohnya tuh, ada bendera ini yang dua nggak ada. Ini kan yang paling akhir, bukan yang sini. Oh, yang itu akhir. Itu yang In, an, kayak gitu. Nah, ketika mad arid kalau sendirian bisa 2, 4 atau 6 di akhir ya kan? Ya. Sama ini di akhir otomatis.
Terus kalau mad badal 2 ya, baik hadar, tadwir atau tahqiq tetap 2. Ya. Nah, tapi ketika bertemu, ini ngikutin mad aridnya. Ya, kalau yang cepat hadar mad aridnya baca 2 berarti karena 2 sebab. Kayak gitu. Kalau misal tadwir baca 4 berarti ikutnya mad arid disukun, dianggap sebagai sukun. Nah, kalau yang pelan 6 juga ngikutin mad arid sukun. Intinya kalah mad badalnya. Seperti itu. Ada gambaran sampai sini? Belum ya. Jadi sebetulnya ketika kita baca Quran, ya, ketika tadi terutama di bagian akhir tuh biasanya karena ada mad arid disukun, ada juga mad wajib muttasil. Ya. Bergabunglah itu. Nah, ketika mad arid disukun sama mad wajib muttasil bergabung, maka ada di situ ada 2 hukum. 2 hukum, mad arid sukun dan mad wajib muttasil. Tinggal cara bacanya gimana gitu. Nah, cara bacanya kalau misal dia itu cepat hadar, ya itu lebih disarankan, meskipun boleh kalau hadar baca paling panjang boleh, tapi para ulama biasanya kalau hadar itu menggunakan yang paling pendek. Nah, gitu. Nah, paling pendek kalau di mad arid sukun itu 2. Kalau di mad wajib muttasil itu 4. Paling pendek nih. Ketika 2 sama 4 ketemu, mana yang kalah? 2 kalah. Berarti paling pendek ketika ada pertemuan mad wajib muttasil dengan mad arid sukun, paling minimal berapa pendeknya? Panjangnya? Minimal 4 harok. Nah, gitu. Enggak boleh 2. Karena jatuhnya mad badal. Bukan, karena mad arid sukun kan bisa 2, mad arid sukun. Tapi karena itu ketemu dengan mad wajib. Mad wajib itu kan wajib dibaca 4, nggak boleh dibaca 2. Nah, gitu. Baik dia hadar, tadwir ataupun tahqiq. Ya, bacaan cepat, sedang ataupun pelan, mad wajib muttasil minimal 4, nggak boleh 2. Seperti itu. Jadi kayak gitu loh. Jadi ada pertemuan nih, yang satu kalah kayak gitu. Kalau misal lebih panjangnya lebih kurang panjangnya. Atau mungkin dia nggak kalah, tapi karena dia 2 udah kelewat 4, ya udah dia yang ngikut aja. Ya, intinya ngikut yang ini. Dia. Nah, gitu. Jadi ngikut yang paling panjang. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Siap. Mungkin kayaknya sampai sini dulu. Oke. So, nanti kita akan lanjutkan di menyempurnakan harokat, ya. Dan ini untuk masalah mad ini penting sekali, ya. Ada yang memang ketika kita kalau mad, permasalahan mad, kalau misal kadarnya yang kurang, ya harusnya misal baca mad wajib nih, baca 5 nih, minimal 4 nih, kita baca mad wajib 2, ya. Itu termasuk lahan apa? Jali. Enggak, lahan khafi. Lahan khafi. Karena tidak merubah arti. Oh. Ya, lahan khafi. Tapi tetap itu kesalahan yang harus dihindari. Ya, kayak gitu. Karena tidak sesuai dengan kaidahnya. Panjang pendek katanya merubah makna. Kalau yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Kalau misal panjang, cuma kadarnya kurang. Nggak nyampe. Nah, nggak nyampe. Harusnya 4 nih minimal. Kita baca 2. Nah, itu lahan tapi masih termasuk lahan khafi karena tidak merubah makna. Nah, gitu. Kalau misal baca nih, kita baca iyyaka na'budu wa kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu itu lahan jali atau khafi? Jali karena harusnya pendek. Iyyaka na'budu wa enggak boleh kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meskipun enak, ya, apalagi misal suaranya bagus, tapi ketika salah di situ lahan khafi, lahan jali, ya salah. Apalagi Al-Fatihah ini. Itu makanya
para ulama itu bahkan di kitab mazhab Syafi'i yang terkenal namanya kitab Safinatun Najah, itu di bagian akhir ya sama penulisnya itu ditulis ada berapa tasydid di surat Al-Fatihah. Karena saking pentingnya, kalau orang ketika tasydid tidak ditekan masuk keluar, apalagi kalau gunah tidak didengung ya nanti salah. Ya kalau masalah dengung doang mungkin masih khofi. Ya tapi kalau masalah harusnya tasydid tidak ditekan, itu jadi kehitungnya satu kata doang. Misal satu huruf. Iya, oh iya, satu huruf. Misal Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Ra, tekan. Kalau kita bacanya Ar-Rahman, huruf. Satu huruf. Alif lamnya enggak ada, kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Itu salah. Iyyaka na'budu, bacanya Iyyaka na'budu, sudah salah itu. Ya, Al-Fatihah ini krusial sekali. Iya. Ya. Harus dibaca dengan benar. Saking segitunya tuh para ulama ketika membahas. Itu. Ada pertanyaan? Seperti biasa. Seperti biasa. Oke, mungkin itu saja. Ya. Nah, ini nonton ini Mas Irfan ini. Oh iya. Ya, besok jangan lupa ditonton siaran ulangnya Mas Irfan. Oke. Nah, mungkin itu dulu. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Afwan. Nih, ngajinya 2 kali sehari kayak minum obat. Berapa? Ada yang bilang ngajinya 2 kali sehari kayak minum obat. Siapa?